Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Kita masuk pada pertemuan kedua tentang hadis ahkam, hadis yang berhubungan dengan hukum keluarga di kitabnya Syarah Bulughul Maram Tuhfatul Kiram di babul nikah ya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya adalah hadis yang bicara tentang khutbatun nikah ya. Yaitu adalah hadis riwayat hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah. Allamana mengajarkan kepada kita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda fil hajati. Jadi memberikan semacam penghormatan ketika melaksanakan fil hajati, artinya dalam hal-hal yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting, terutama khutbah ketika khutbatul hajat, juga khutbatul nikah ya. Jadi Rasulullah langsung memberikan pengajaran tentang bagaimana pengantar khutbah nikah ya. Ia memulai innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jadi ini adalah sebagai pengantar khutbah, baik khutbah nikah atau khutbah yang lain, maka dimulai dengan kalimat ini, khutbah ini adalah pembelajaran dari Rasulullah. Kemudian wasyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketika acara akad nikah itu harus sunnahnya adalah diawali dengan khutbah nikah. Nah, khutbah nikahnya adalah ya, yang diajar Rasulullah ini. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Nahmadu, kami memuji kepada Allah. Wa nasta'inu, kami minta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfirun, kami minta ampun kepada Allah. Wa na'udzu, dan kami minta perlindungan billahi kepada Allah min syururi anfusina, dari semua keburukan jiwa kami. Ayyahdillahu, barang siapa yang memberikan petunjuk Allah fala mudhillalah, maka tidak ada yang menyesatkan lahu bagi orang itu. Wa may yudlil, barang siapa orang yang tersesat fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk lahu baginya. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Wa yaqra'u salasa ayatin, dan Rasulullah membaca 3 ayat. Jadi 3 ayat yang terkait dengan khutbah nikah seperti dalam surah An-Nisa itu. Kemudian setelah membaca basmalah, hamdalah, tahmid tadi itu, ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ayat-ayat perkawinan, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa innallaha kana 'alaikum raqiba. Atau ayat surat An-Nur, misalnya surat An-Nur ayat 32 itu, ayat 35 ya. Fa'ul wa ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakun fuqara yughnihimullahu min fadlih ya. Ini Rasulullah membaca 3 ayat. Atau ayat yang lain, Ar-Rum misalnya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Rawahu Ahmad wal arba'atu, riwayatkan hadis Ahmad, Imam Ahmad
wal arba'atul imam 4. Fa hasana ulama mengatakan hadis hasan. Jadi hadis hasan adalah hadis yang kualitasnya di bawah hadis sahih ya. Di atasnya hadis dhaif ya. Hadis hasan mungkin ada salah satu di antara rawi yang dianggap tidak thiqah sehingga statusnya berubah ya, turun dari sahih menjadi hasan ya. Ada yang bedakan, ada yang mengatakan bahwa hasan sahih itu ada yang sama, karena ada yang memberikan mengelompokkan hadis sahih dan hadis dhaif ya. Imam ada yang mengelompokkan hadis hanya sahih, dhaif, ada sahih, hasan dan dhaif ya. Pak Hasan mengatakan hadis hasan At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wal Hakim Imam Hakim. Nah, di dalam penjelasan hadis 941 itu disebutkan ma'istabatu minal hadis. Nah, hal-hal yang diambil kesimpulan dari hadis itu adalah istihbabul ityan bihadil khutbah. Dianjurkan melakukan ya bihadil khutbati, dengan khutbah ini. Artinya apa? Artinya panduan ini adalah pembelajaran Rasulullah suruh ketika khutbah nikah suruh menggunakan pengantar ini. In bihadil khutbati, kelawan nikilah khutbah indal ibtain alikari memulai ya akad nikah dengan akad nikah. Jadi bukan akad nikah toh, khutbah Jumat ya, khutbah-khutbah yang lain ya, berbagai macam acara penting, maka khutbahnya atau pengantarnya adalah dengan ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Menjadi pembawa acara misalnya wa kulli hajatin hammatin ya. Kalau tadi kan dikatakan indal ibtai bi ahdi nikah, ketika memulai mengantarkan akad nikah, wa kulli hajatin, dan semua kepentingan, kebutuhan hammatin yang penting ya, semua acara-acara yang sangat urgen, acara-acara keagamaan misalnya. Wa yaqumu biha al-aqidu ya. Dan orang yang membaca khutbah itu ya bisa orang yang melaksanakan akad sendiri atau orang lain. Wa yaqumu, dan melaksanakan biha telah kebihadih biha, kelawan hadil khutbah sobal akid, itu orang yang melaksanakan akad nafsu dia sendiri, in qadara lamun mampu sopo al akid ale yang ada si hadil khutbah. Jadi sebagai wali dia boleh membacakan pengantar ini dengan ketika dia akan mengakadkan anaknya misalnya. Kemudian hadis 942 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza khataba, apabila berkhutbah sahabadukum, salah satu di antara kalian semuanya, idza khataba, apabila melamar, idza khataba, apabila melamar hadukum, salah satu di antara kalian semuanya, almar'ata, akan seorang perempuan, fa ini sato'a maka jikalau mampu sop akad mau, fa isato'a, jikalau mampu akad ayang durung hendaknya melihat sop akad minha, dari almar'ah, melihat dari segi apa, ilama, kepada hal-hal yaitu yang mendorong apa mau kepada akad, ilama, kepada suatu yaitu yang mendorong, yang mengajak atau mendorong apa sop akad bu'ing ma ila nikah, yang untuk menikahi almar'ah, fal yaf'al, bahkan dalam melakukan sebuah akad mau. Idza khataba, bila melamar sahabadukum, salah satu di antara kalian semuanya, almar'ata, seorang perempuan, fa isata, jikalau mampu sebuah akad mau, ayang turun dalam melihat sebuah akad ini dari mar'ah, ilama, kepada suatu yaitu yang mendorong apa, yang mendorong apa sepakat mau hu'ilma ila nikah, ya, kepada menikahi almar'ah, faliyaf'al, maka dalam melakukan sepakat. Artinya bahwa orang nikah itu dianjurkan ya harus pernah melihat, karena orang nikah itu kan untuk selamanya.
tidak beli seperti dia digambarkan bukan seperti beli kucing dalam karung ya. Apakah harus pacaran? Ya tidak ya, kan bisa orang mengenal identitasnya, karakternya, tidak langsung harus orang berkenalan sebagaimana layaknya anak-anak muda sekarang harus pacaran sekian tahun ya. Jadi itu kan banyak hal yang mungkin bisa dilakukan ya, bertanya ya, survei, bertanya pada orang yang kenal misalnya ya, faliyaf'al ya, suruh melakukan dan melihat, minimal tahu agar nanti di belakang hari tidak menimbulkan kekecewaan ya. Warawahu Ahmad, rawahu meriwayatkan hadis Imam Ahmad, Imam Ahmad wa Abu Dawud. Pada ada beberapa rawi hadisnya itu sikotun, orang-orang yang dipercaya. Wasokau dan mengatakan sokeh kepada hadis Subal Hakim. Walau dan bagi hadis Sa'idun ada yang memberikan penyaksian, memberikan semacam penguatan atau dukungan hadis itu. Inda Turmudi menerima At-Turmudi wan Nasai Anil Mughirah yang bersumber dari sahabat Mughirah. Walid bin Ahmad jawab bin Hibban min hadis Muhammad bin Salamah. Artinya ada riwayat lain yang tidak bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah. 942 dan 943. Wali muslimin lan bagi riwayat Imam Muslim dengan riwayat yang berbeda. Nabi radhiyallahu anhu sallam qala li rasulin pada seorang laki-laki. Qala berkata sahabat Nabi li rasulin pada seorang laki-laki, tazawwaj imratan ya, tazawwaj yang menikah sapa rajul imratan seorang perempuan. Jika ada seorang laki-laki menikah perempuan, anadzarta ilaiha, apakah kamu sudah melihat? Qala la. Jadi Rasulullah menanyakan sahabat itu ketika menikah, apakah kamu sudah yang akan menikah? Kemudian dia ditanya, apakah kamu sudah melihat? Ya. Apakah kamu sudah melihat ilai kepada imro'ah? Qala jawab sahabat Rasul. Sahabat itu menjawab, la. Qala berkata sahabat Nabi, la artinya belum melihat. Qala berkata sahabat Nabi, idhab, berangkatlah. Idhab, berangkatlah kamu. Fangdur, lihat dulu. Fangdur maka lihatlah kamu. Fangdur maka ningalo siro. Fangdur maka lihatlah kamu. Wilayah kepada imro'ah. Wilayah kepada imro'ah ya. Jadi minimal harus tahu, artinya supaya orang harus kenal ya. Nah, kesimpulan dari hadis 942 dan 943 ini, satu adalah istighbabu nadir raghibi. Jadi dianjurkan ya, disunnahkan ya, dianjurkan, disunnahkan apa, orang yang mau menikah ya harus melihat dulu ya, harus kalau sekarang misalnya istighbabu nadrir raghibi, dianjurkannya memandangnya, melihatnya orang yang suka ilal mari pada perempuan, alladhi azama yang berminat, alladhi azama yang bersungguh-sungguh atau bersikeras, berniat ya, atau bermaksud sapa raghib ala khidbati untuk melamar al-mar'ah. Jadi kalau sebelum melamar melihat dulu, khawatir di belakang hari menimbulkan hal-hal yang bisa mengecewakan. Pada adapun melihat ya kuno ada an-nadru ilama kepada suatu yang tak apa-apa. Jadi melihat itu adalah dari segi covernya aja, luarnya ya. Minha dari al-mar'ah fil ghalibi umumnya. Idama takunu ketika berada sebuah al-mar'ah. Jadi cara melihat perempuan itu kan tidak harus ya melalui berbagai macam kesempatan, misalnya ketika lewat, ketika datang, ketika dia kerja ya, istilahnya melaksanakan survei itu bisa mencari waktu yang timing yang tepat ya.
mati ilama kepada hal-hal yang tak minda dari almar'ah fil ghalibi umumnya fil ghalibi umumnya idama takunu ketika berada sapa mar'ah mau fi ghaflatin dalam keadaan lengah, artinya tidak perlu memberitahu ya. Jadi kita tidak perlu beritahu agar orang betul-betul dalam keadaan yang asli ya. Fi ghaflatin dalam keadaan lengah, lalai. Artinya ya tidak harus janjian ya. Au ilama atau kepada hal-hal yang suruh yang berhasil dari al maksud itu adalah apa yang jadi tujuan. Tidak harus ada pertemuan meeting bersama ya. Jadi bisa aja melalui berbagai macam momen yang tidak direncanakan ya, agar orang itu akan melihat kepada keasliannya. Kemudian yang kedua, la aiba. La aiba tidak menjadi sebuah aib. Artinya tidak menjadi sebuah hal yang menjadi menurunkan harga diri ya. La aiba tidak menjadi hal yang cacat ya. Artinya tidak dianggap jelek ya. Halaman bagi orang hawala yang berusaha sopaman ayat untuk melihat sopaman mau almarata akan seorang perempuan Allah dirogaba yang suka rogibafi ya, Allah dirogiba yang suka sopaman mafia kepada imro'ah disawasi untuk menikah ya. Waya adapun imro'ah ayah perempuan itu iku fi ghaflatin dalam keadaan lalai, artinya dalam keadaan tidak siap, nggak siap ditontoi ya. Sehingga orang itu akan kelihatan alami ya. Waya adapun marah fi ghaflatin dalam keadaan lalai, artinya tidak dalam persiapan ya. Jadi betul-betul alami. Walayas turatulan tidak disyaratkan ya. Walayas turatulan tidak disyaratkan apa ridul mar'ati, ridhonya ada persetujuan orang perempuan. Apa ridul mar'ati adalah persetujuan orang perempuan binatri untuk dilihat. Hadis 944 Wa'an Ibni Marudiyallahu anhuma qala berkata sahabat Ibnu Umar ya, qala berkata sahabat Ibnu Umar layak tubuh jangan melamar. Jadi khotbah yaktubu itu masternya beda-beda. Ada khotbah yaktubu khutbatan, ada khotbah yaktubu khidbatan ya. Ini adalah khidbah bukan khutbah ya. Kalau khutbah kan ceramah ya. Khutbah itu ceramah agama. Layak tubuh tidak boleh melamar hadukum salah satu di antara kalian semuanya ala khidbati atas lamaran saudaranya, ala khidbati akhina selamaran dulure, ala khidbati akhi atas lamaran saudaranya ahad hatta yatruka sehingga meninggalkan sopal khatibu orang yang melamar qablau sebelumnya had awyatan atau mengizinkan sop akhihi kepada ahad ya. Kalau mau ada putusan, kalau orang-orang itu berikan izin nggak ada masalah ya. Ada yang tertinggal nomor 3 ini hurmatun nadri ilal ajnabiyati, diharamkannya memandang ilal ajnabiyati kepada orang lain bukan mahram artinya. Wal khulwa tidak diharamkan khulwa itu ya mengadakan pertemuan secara tertutup, tempat yang tersembunyi itu khulwa ya. Artinya berduaan ya tanpa adanya mahram ya. Wal khulwa pertemuan tertutup atau tempat tersembunyi tempat sunyi ya. Biar dengan almar'ah. Kemudian hatta itu kasih al-khatibu qablau ayyau ta'ala tafaqun alaih wala bil muslimin ya.
Hadis 944. Apa kesimpulan dari hadis 94 ini? Pertama adalah hurmatu khitbati rajuli, diharamkan melamarnya seorang laki-laki al-mar'ata akan perempuan. Alati taqaddama ilaiha. Alati taqaddama yang telah maju. Alati taqaddama yang telah maju artinya telah mendahului lah. Taqaddama yang telah maju ilai kepada mar'ah sapa khalibun orang yang melamar. Maksudnya kalau ada orang yang melamar kemudian belum ada jawaban, maka orang lain tidak boleh masuk atas lamaran itu sebelum mendapatkan keputusan. Sawaqadibun seorang yang melamar muslimun, yang muslim qablahu sebelumnya ar-rajul. Ba'da ijabati setelah dijawab. Setelah ada jawaban ya. Awir rukuni atau kecenderungan ya. Artinya ada semacam rambu-rambu atau tanda-tanda bahwa lamaran itu akan diterima atau ditolak. Wal mu'tabaru, adapun yang diakui ya, yang diperhitungkan, yang diakui fil ijabati dalam jawaban lamaran itu, al ijabatu shalihatu adalah jawaban yang secara eksplisit, terang-terangan. Tidak boleh terang-terangan ditolak atau diterima. Ya. Lebih baik daripada jawabannya bersifat simbolik ya, diterima tidak, ditolak tidak ya, sehingga menimbulkan tafsir yang bermacam-macam. Yang kedua, jawazul khitbati al khitbah, bolehnya melamar atas lamaran orang lain idza hasal apabila telah berhasil milal marati dari seorang perempuan awaliyah atau wanita mar'ah araf itu adanya penolakan. Jadi kalau sudah adanya penolakan, pasti bahwa ada orang lamaran lain yang masuk kepada yang ditolak, maka Anda punya hak untuk melaksanakan lamaran. Awalam yaksun atau tidak berhasil saya sesuatu. Awalam yaksun atau tidak berhasil sesuatu laratun dan tidak berbentuk penolakan, wala jawabatun dan tidak berbentuk jawaban ya. Ya, jadi kalau dijawab ya untuk ditolak orang, diterima orang. Ya. Boleh itu. Maka dalika demikian juga boleh jawazul khitbah kita apabila mengizinkan sopal khatibu orang yang melamar al awalu yang pertama autaroka atau meninggalkan sopal khatib hak khitbah ya. Jadi kalau sudah ada orang lamar, kok ada jawaban ditolak, maka orang lain boleh mencoba melamarnya. Yang ketiga, sihatul aqdi, sihat sahnya sebuah akad tahrimil khitbati bersama diharamkannya melamar atas lamaran orang lain. Kenapa kok dilarang? Karena akan menimbulkan sebuah presiden buruk ya, menimbulkan sebuah konflik ya. Karena itu menyangkut persoalan harga diri. Ketika belum ada jawaban, ada orang masuk, berarti ini menidurkan macan yang sedang tidur, atau menidurkan apa menghidupkan api yang lagi padam ya. Dan itu akan menjadikan konflik yang berkepanjangan karena menyangkut persoalan yang menyangkut nama baik dan harga diri. Berikutnya Wa an Salim bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa datang sebuah imratun seorang perempuan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka matur berkata sebuah imra'ah ya Rasulullah jitu li ahabu laka nafsi jitu aku datang tahu aku memberikan laka kepada jenengan Nabi nafsi akan diriku ya, nafsi akan diriku karena dorong kau memandang ilai kepada imro'ah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasok ada maka menaikkan ya fasok ada maka menengadahkanlah durno fasok ada maka menengadahkan sapa Nabi an-nadara akan pandangan matanya Nabi dia kepada imro'ah wasawwaba dan sawwaba artinya membetulkan sapa Nabi an-nadra meluruskan ya
memfokuskan atau meluruskan sahabat Nabi kepada an-nadra, summa to'a, kemudian merundukkan sahabat Nabi, menundukkan kepala, atau menundukkan kepala sahabat Nabi, summa to'a, kemudian menundukkan kepala sahabat Rasulullah SAW, akan kepalanya Nabi. Falamma ra'at, maka ketika melihat sebuah almarhum seorang perempuan anak sulungnya Nabi, lam yagdi fiha syai'an, tidak melakukan sahabat Nabi, orang nekani sahabat Nabi dia dalam kepada mar'ah syai'an, sesuatu. Artinya ketika Rasulullah melihat perempuan itu dan Rasulullah tidak tertarik, lam yakti itu tidak tertarik lah, tidak tertarik sahabat Nabi dia kepada mar'ah, syai'an sedikit pun. Jadi ketika perempuan itu dilihat Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak respon, tidak minat, dia langsung dokrok. Salah satu maka duduk sebuah mar'ah. Faqama rajulun min ashabi. Jadi ketika melihat kondisi seperti itu, ada salah satu di antara sahabat Rasulullah yang mengambil sebuah langkah-langkah untuk meredamkan suasana yang tidak nyaman itu menjadi nyaman. Maka berdiri seorang laki-laki menaskawi saking sahabat Nabi. Ini ada sebuah peluang karena Rasulullah tidak mau. Ada seorang sahabat yang pede langsung berdiri. Faqala ya Rasulullah. Kemudian sahabatnya berkata, ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajatun. Jikalau tidak ada laka bagi kamu biha dengan marah hajatun, kebutuhan, minat, artinya keinginan. Hanya kalau memang jenengan tidak respon pada wanita ini, fazawizni, maka nikahkanlah jenengan Nabi ini kepada aku, hak kepada mar'ah, perempuan itu. Kalau jenengan tidak merespon, tidak mau, okelah, berikanlah aku aja. Qala, bertanya sahabat Nabi, fal indaka min syai', kamu punya apa? Pahala apakah indaka bagi kamu syai' adalah sesuatu? Punya modal apa kamu berani nikah itu? Faqala, jawab sahabat Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, tidak Nabi, saya tidak punya apa-apa. Faqala, maka bertanya sahabat Nabi, berkata sahabat Nabi, idhab ila ahlika, pulanglah, pergilah ila ahlika kepada keluargamu. Suruh pulang, suruh berbicara dengan keluarganya. Fangdur hal tajidu syai'an, maka dialah apakah kamu menemukan di keluargamu syai'an sesuatu yang dapat dibuat sebagai modal untuk nikah. Kalau di rumah ada uang, apa-apa. Pada apa muka berangkat sahabat Rasulullah mau, pada muka berangkat Rasulullah summa roja, kemudian berulang. Setelah berangkat pulang lagi. Faqala, maka berkata sahabat Rasulullah, wallahi, la, tidak Nabi. Jadi artinya apa? Artinya orangnya tidak punya apa-apa di rumah. Dia adalah sahabat yang miskin. Ketika tanya kepada keluarganya, ternyata di rumahnya tidak apa-apa. Ma wajadtu syai'an. Dia mengatakan ma wajadtu syai'an, aku tidak memperoleh apa-apa, karena mau apa-apa aku. Ma wajadtu, orang nemu akan isun syai'an sedikit pun. Faqala Rasulullah, lihatlah, walau khotaman, sekalipun cincin, min hadidin, dari yang terbuat dari besi. Saking betul-betul miskinnya dia. Walau khotaman min hadid, coba dilihat di rumah, walaupun barangkali ada cincin yang terbuat dari besi. Pada kemudian berangkatlah Rasulullah SAW, kemudian kembali. Faqala, maka jawab sahabat Rasulullah, wallahi, Nabi, tidak ada Nabi. La, artinya tidak ada sama sekali di rumah. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, wala khotaban min hadinin, walakin hada izari. Jadi saking sahabat miskinnya dia mengatakan, saya tidak punya apa. Ini adalah hadautaiki iku izari, adalah ikat sarung kain pinggangku, artinya sarung lah.
atau iku izari sarung ingsun. Qala dawu sapa Sahal malau ridaun fala nisfuhu. Ya. Jadi dia mengatakan oke lah dibagi dua kain sarung itu, yang separuh untuk istrinya, separuh untuk dia gitu. Faqala berkata sapa Sahalun sahabat Sahal, karena perawi hadis ini, ma ada pun suatu lahu bagi ma ridaun, ma utai suatu lagi rajul, ridaun adalah kain pinggang, artinya sarung tadi itu lah bagi almar'ah nisfu adalah separuhnya. Jadi sarung yang dipakai itu suruh bagi dua, separuh untuk istrinya dan separuh untuk dia. Faqala kaum berkata sapa Rasulullah, ma tasna'u min izarika. Ma apa ikut tasma ada apa? Tasna'u kau melakukan bizarika dengan sarung kamu. Ya, apa yang sudah lakukan sarung ini katanya. Illa bistahu jika kamu menggunakannya. Illa bistahu jika kamu memakainya kepada izar, lam yakun aliyah min usai. Illa bistahu jika kamu memakai hak kepada izar, lam yakun maka tidak ada biha kelawan aliyah bagi mar'ah, aliyah bagi mar'ah min dari izar ukasen suatu. Artinya kalau Anda tetap menggunakan sarung ini, istrimu enggak mendapat mas kawin. Lahir labis satu jika memakai sopo mar'ahu kepada izar, lam yakun alaika min usai, ya. Lam yakun maka tidak ada alaika bagi kamu dari izar apa sesuatu. Artinya dia enggak pakai kain, bisa telanjang itu karena diberikan sebagai mas kawin. Kalau jalan sama kau berduduk, ya, akhirnya dia betul-betul tersentuh hatinya karena nggak punya apa-apa, sangat-sangat miskin sekali. Jalan kau duduk, ar-rajulu seorang sahabat tadi itu, hatta idatola ketika sudah cukup lama, hatta idatola cukup lama suwi, apa majlis tempat duduknya rajul mau, qoma berkata, qoma berdiri sapa rajul, qoma berdiri sapa rajul, ya, qoma setelah dia duduk lama akhirnya dia bangun lah. Qoma berdiri sapa rajul, parwa maka melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam muwalian, ya. Parwa melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam muwalian hal berpaling. Ya. Jadi setelah dia mengatakan enggak punya apa-apa tadi itu, ya, duduk termenung, ya. Kemudian dia berdiri dan bangkit dari tempat duduknya. Pamar memerintahkan sahabat Nabi dengan rajulun, ya, sangat kasihan, ya. Padunya maka dipanggil sahabat bi kelawan rajulun mau. Falamma jaa Rasulullah mencoba melakukan diskusi dengan sahabat ini. Falamma jaa ketika datang sahabat Rasul mau, qala berkata sahabat Nabi, "Mada maka minal Qur'an?" Mau tahu opo, ma adapun apa, iku daya iku ma. Artinya maka bersama kamu minal Quran dari Al-Quran. Sampean hafal Al-Quran itu apa aja yang hafal? Berapa ayat yang sampean hafal dari Al-Quran? Berapa surat yang ada hafal dari Al-Quran? Qala jawab sahabat Rasul. Qala jawab sahabat Rasul, ma'i suratu kada wa kada. Ma'i bersama aku suratu kada wa kada, surat ini. Artinya apa? Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Addadaha menghitung sapa Nabi mau ing surat. Addadaha menghitung sapa Nabi mau kepada surat. Faqala addadaha menghitung sapa Nabi mau ing surat. Faqala berkata sapa Nabi, taqra'uhunna, taqra'u kamu membaca hunna ing surat, ya, kada wa kada wa kada. Dari surat-surat yang saudara sebut tadi itu Anda membaca hafalan, ya, takraun kamu membaca hunna kepada surat kada wa surat kada, andah di qalbika, di luar, artinya di luar kepala artinya. Jadi dohrika itu artinya hafal di luar kepala, tidak usah melihat Quran. Takraun majasirah hunna kepada surat kada wa kada, andah di kita bisa kinjabani ati siro. Artinya apa? Di luar kepala, ya. Wah, dia qala na'am, ya Nabi, saya hafal semua itu.
Qala jawab sapa rajul mau na'am ya. Qala idhab idhab pergilah ya. Qala berkata sapa nabi idhab pergilah faqad mallaktuka aku menjadikan kamu menjadi memiliki faqad mallaktuka maka teman-teman menjadikan hak milik aku kepada kamu hak kepada mar'ah maka minal Quran bima dengan ayat-ayat maka atau surat-surat maka yang bersama kamu minal Quran dari Al-Quran. Muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Bukhari dalam riwayat Imam Al-Bukhari amkannaka aku memberikan peluang pada kamu hak pada mar'ah bima maka minal Quran bima dengan surat-surat maka yang kau hafal minal Quran dari Al-Quran. Wa riwayat Abi Dawud dan riwayat Abi Dawud Nabi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qala berkata sahabat Nabi ma tahfadu surat apa yang saudara hafal mau tai surat atau ayat tahfadu yang kau hafal qala jawab Rasul suratul surat Baqarah surat 80 ayat ini. Suratul Baqarah adalah surat Baqarah walati dan surat taliha yang setelah Al-Baqarah ya, artinya Al-Baqarah kemudian Ali Imran ya Nisa ya itu di antaranya walati dan surat aliyah setelahnya Al-Baqarah qala tahu berkata sahabat Nabi berilah fa'alimha alim kau mengajarkan fa'aliyah maka ajarilah hak kepada mar'ah isrin ayatan 20 ayat. Jadi ini nanti dapat ada beberapa kesimpulan hukum dari hadis di atas ya. Pertama ya hadis nomor 245 ini adalah to'a pertama sarful kalimat jadi penjelasan kata-kata yang dalam hadis itu to'a rasahu ay khabata rasahu menundukkan kepalanya khabata rasahu artinya menundukkan kepalanya ay sabatu minal hadis jawabu ardil mar'ati bolehnya menawarkan seorang perempuan nafsu akan dirinya artinya apa tidak sesuatu yang aib menurut agama kalau orang atau keluarganya menawarkan seorang wanita kepada lelaki lain atau keluarga lain ya. Kita tawarkan kalau sekarang istilahnya dimasukkan di Facebook misalnya Instagram ya mencari jodoh ya biro jodoh itu ada masalah ya boleh ya jawazu ardil marati adalah diperbolehkan menawarkan wanita nafkah akan dirinya ya, melalui biro jodoh, melalui Instagram, Facebook, ya, melalui komunitas lain, ya, nafkahkan dirinya mar'ah al-wajib pada seorang laki-laki min alif salahi orang itu adalah orang-orang yang orang yang jelas kebaikannya. Jadi kalau orang-orang yang sudah terdeteksi tentang sikap positifnya, perilaku baiknya. Wal khairi dan orang-orang yang baik. Wal khairi dan orang yang baik. Lizawaji untuk menikah. Lizawaji untuk menikah. Yang kedua, kesimpulan hadis 2945, ibahatu natil rasuli diperbolehkannya memandang seorang laki-laki ilal marati kepada perempuan, ya. Ilal marati kepada perempuan, ya. Liradati tasawufi karena menginginkan untuk menikah ya. Melihat perempuan lain kalau dengan itu memang kalau tidak apalagi mengandung sesuatu maka tidak diperbolehkan. Walaisal natru khasan lil khadi faqat ya. Jadi bolehnya seorang memandang laki-laki pada perempuan bukan hanya ketika melakukan melamar so ya. Walaisal tidaklah natru memandang khasan khusus ya, itu khason secara khusus bil khadi orang yang melamar ya bil khadi faqat orang yang melamar. Yang ketiga wilayatul imam jadi kewenangan seorang kepala negara
Wilayah kelima, kewenangan seorang kepala negara al-mar'ah bagi seorang perempuan allati la waliyalaha yang tidak punya wali, allati la waliyalaha yang tidak punya walilah bagi mar'ah jika adinat apabila mengizinkan, jika adinat apabila mengizinkan seorang mar'ah waragiba dan suka seorang mar'ah fi zawaji dalam menikah ya. Artinya apa? Bahwa imam di sini adalah bisa artinya adalah kepala negara. Jadi namanya wali hakim. Jadi hakim adalah presiden. Nah, cuman ada pembagian kekuasaan ya. Ada pendistribusian kekuasaan dari presiden kepada Menteri Agama ya. Kepada Menteri Agama. Kemudian dari Menteri Agama kepada Kanwil Kementerian Agama, kemudian Kepala KUA. Jadi Kepala KUA itu adalah representasi dari wali hakim ya. Kepala KUA ya. Diatur di dalam PMA itu. Jadi wali hakim bagi wali perempuan yang tidak punya wali, maka Kepala KUA adalah secara otomatis menjadi wali hakim ya. Kemudian juga wali hakim itu adalah kepala KUA adalah wali hakim sebagai wali adol ya, adalah kepala KUA. Jadi ada pendistribusian daripada wewenang ya. Kemudian yang kedua, al hibbatu la tasbutu illa bil qabul. Jadi kalau ada orang memberikan hibah, memberikan pemberian ya, itu akan bisa menjadi kuat dari aspek legal standingnya ketika ada penerimaan, ada serah terima. Makanya kalau di dalam di dalam jabatan ada instansi pemerintah itu ada namanya serah terima jabatan ya. Serah terima jabatan, ada hitam putihnya ya, ada serah terima jabatan. Maka ketika seorang itu menikah dan walinya telah menikahkan kepada perempuan yang di bawah perwaliannya, pada dasarnya bahwa pernikahan itu adalah nilainya adalah sama dengan seorang wali itu adalah menyerahkan segala hal yang terkait dengan aspek-aspek yang menyangkut pembinaan ya, nafkah dan segalanya kepada menantu atau calon menantu yang akan melaksanakan akad nikah itu. Dengan qabiltu nikah itu ada sebuah proses peralihan kewenangan dari seorang wali kepada mempelai laki-laki ya. Serah terima kewenangan ya, pendistribusian wewenang ya. Yang keempat, la budda min as-sadaqi fi nikah. Jadi nikah itu harus ada sodak itu mas kawin. Tetapi ulama tidak memasukkan mas kawin sebagai rukun daripada nikah. Tapi bukan syartu sihah, tapi syartun luzum. Syarat yang harus ada dalam pernikahan adalah namanya mas kawin ya. Wa anna kullama yasluku yaku ayyakuna qimatan. Jadi mas kawin itu adalah semua hal yang layak ya, untuk mempunyai nilai. Maka tadi itu sahabat mas kawinnya adalah mengajarkan membacakan surat-surat daripada ayat-ayat daripada Al-Qur'an ya. Boleh mas kawin itu adalah membaca Al-Qur'an ya, atau mengajarkan misalnya. Au tamanan atau harga lisain pada suatu yasiku ayaku mahram. Jadi segala hal yang layak yang punya nilai itu diperbolehkan dijadikan sebagai mas kawin dengan catatan idza taradu alaihi azzaujani. Jadi ketika ada kesepakatan di antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tentang benda atau barang yang dijadikan mas kawin ya. Auman ilaihi wilayatul abdi, atau orang yang punya kewenangan di dalam melaksanakan akad ya. Jadi perlu ada kesepakatan bersama apa sebenarnya nominal daripada akad perkawinan itu. Perlu dirembuk ya di antara keduanya. Yang ketiga adalah tahqiqu ya. Tahqiqu mudda'il lisan
Adamu jawazi khulu'il insan. Istighbabu tasmiyati sodaki, dianjurkan ya. Istighbabu tasmiyati sodaki, dianjurkan menentukan ya. Menentukan mas kawin. Dianjurkan menentukan mas kawin ya. Fa'ilam yusammi, jadi menyebutkan menentukan. Fa'ilam yusammi, jika tidak menentukan seseorang, wajaba bidukhuli mislul mahri, maka mas kawin itu wajib ya. Kalau sudah melakukan sebagai hubungan suami istri, mahrul misli. Jadi mahrul misli adalah mahar yang sesuai dengan keberadaan keluarganya. Jadi melihat kepada mas kawin saudara-saudara yang dulu ya. Jadi mas kawin yang dilihat dari status sosialnya, mahar misil. Wa yustahabu, dan dianjurkan tak jilul mahri. Ta'jilul mahri, mempercepat ya. Artinya ketika setelah nikah mas kawin sebaiknya langsung diberikan ya, tidak dihutang ya. Takjil, mempercepat ya. Mas kawin itu segera diberikan. Yang ketujuh, adamu jawazi khulu'il insan in milkihi tamaman qasam min daruriyati. Adamu jawazi khulu'il insan, tidak boleh jawazi, tidak ada kebolehan, tidak ada kewenangan untuk melepaskan manusia dari milik yang secara sempurna, khasatan secara khusus. Jadi karena tadi itu adalah sahabat itu tidak punya apa-apa, yang dimiliki hanya sarung ya. Nah, sarung tidak bisa dibagi separuh untuk mas kawin, separuh untuk dipakai, gak cukup ya. Tidak boleh melepas ya, dari hak miliknya secara sempurna. Apalagi yang dimiliki itu adalah kebutuhan yang sifatnya daruri. Menutupi aurat adalah sesuatu yang wajib ya. Kalau dia suruh aurat sebagaimana orang yang menutupi auratnya, aurat itu ya suddu hajatau, atau karena menutupi kebutuhannya. Ini paham dari makanan, basa, dan minuman ya. Yang ke-8, tahqiqu muta'il isar ya. Tahqiqu muta'il isar adalah perlu pembuktian ya. Perlu dinyatakan ya. Kalau ada orang mengatakan perlu pembuktian ya, perlu diwujudkan, perlu direalisasikan orang yang mengaku miskin ya. Kalau misalnya secara aspek kelembagaan ya, harus ada surat keterangan miskin dari desa, orang-orang betul tidak mampu misalnya. Jadi perlu dinyatakan ya, perlu dibuktikan secara kelembagaan. Secara administrasi kenegaraan ada surat keterangan dari instansi yang berwenang. Tahqiqu muta'il sari adalah perlu dinyatakan orang yang mengaku tidak miskin, mengaku miskin, hatta tadhura, sehingga tampak, hatta tadhura sehingga tampak qara'inu sidqihi, beberapa tanda akan kejujurannya orang yang mengaku miskin tadi itu. Kemudian yang ke-9, adamu wujubil khutbati fin nikah ya. Adamu wujubil khutbati fin nikah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa khutbah nikah tidak wajib ya. Artinya apa? Nikah tanpa khutbah nikah juga tidak ada masalah, tidak menjadikan ketidaksahnya daripada perkawinan itu. Adamu wujubil khutbatil nikah, khutbat fin nikah. Tidak ada hukum wajib khutbah ketika dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah perkawinan. Yang ke-10, jawazu at-tazwij, bolehnya menikahkan ya. Jawazu tazwij, bolehnya menikahkan ya, bolehnya perkawinan ala ta'limi ba'di Al-Quran. Jadi dengan mas kawin mengajar sebagian Al-Quran. Jadi maca Quran, mengajar Al-Quran adalah hukumnya boleh
li ghairil qadiri ala mahrin maliyin, bagi orang yang tidak mampu, memiliki mas kawin yang berupa uang atau bernilai uang, ya. Li ghairil qadiri, bagi orang yang tidak mampu ala mahrin maliyin, atas mas kawin yang berupa bendaan, ya. Wa yu'tabaru dzalika shadaqan, dan itu dapat diakui sebagai mas kawin. Jadi tidak berbentuk benda tapi adalah mempunyai nilai benda. Mengajar Al-Qur'an atau baca ayat-ayat Al-Qur'an boleh, ya. Yang ke-11, jawazu tazawatil mu'siri al-mu'dini, diperbolehkannya mengawin orang yang tidak mampu oleh menikah wong sikan duwe, tidak radiyat al-mar'ati, apabila dengan catatan perempuan itu rela, ya, ikhlas menerima dengan keberadaan dari para calon mempelai yang miskin dari itu. Berarti apabila meridhai, setujulah al-malu seorang perempuan bersuati dengan ketidakmampunya al-mu'sir wa adami, dan tidak punya apa-apanya mu'sir. Yang ke-12, jawazu hibatil mar'a nafsaha, ya, diperbolehkannya memberikan hanya seorang perempuan akan dirinya bin Nabi, khusus kepada Nabi. Inilah yang dikatakan namanya dalil khususiyah. Jadi akan nikah dengan menggunakan hibah, wahabtuka, itu hanya berlaku pada Nabi, ya. Berlaku kepada Nabi. Nah, kalau orang selain Nabi maka tidak sah akan nikah itu kecuali dengan kata-kata tamkih atau tazwij. Zawwajtuka wa ankahtuka. Kalau wahabtuka itu tidak sah, karena hibah ini termasuk di antara lafaz yang khususiyah, lex spesialis, ya. Jadi tidak berlaku secara general, ya. Masih dikatakan jawaz hibatil mar'ati nafsaha, diperbolehkannya memberikan kepada seorang perempuan akan dirinya bin Nabi, khusus kepada Nabi. Wa adapun boleh itu adalah khusun bihi, berlaku khusus sebagai Nabi. Yang ke-13, jawazul halafi, diperbolehkannya bersumpah. Wa ilam yatlu minhu, sekalipun enggak diminta. Jadi supaya orang itu yakin, sumpah kok, ya. Jadi memberikan penguatan. Boleh aja, ya. Ya, boleh melaksanakan sumpah dalam memberikan penguatan kepada apa yang dinyatakan. Wa ilam yatlu minhu, sekalipun enggak diminta darinya. Walam yatawajjab alaihi, dan tidak menjadikan keharusan baginya. Boleh. Agar orang bisa ada trust publik, ya. Boleh aja orang melaksanakan sumpah. 14, jawazul khitbah, diperbolehkannya melamar. Tidak ada apabila menduga sopal khadib yang melamar. Asal yang kedua, bil qorodi, kelakuan dengan adanya korina, ada indikasi, ya. Jadi ada indikasi bahwa lamaran orang yang pertama itu adalah dimungkinkan orang itu akan ditolak, ya. Anahu lam yahsul, jikalau tidak berhasil dibangun kesepakatan ma'al khatibil awali, bersama orang yang melamar pertama. Yang 15, in iqadun nikah, jadi sahnya sebuah akad nikah bikulilatin, dengan semua kata-kata yufidu, yang memberikan faedah, memberikan pemahaman makna zawaji, artikan arti daripada perkawinan. Bila kurna bi asodako, apabila disertai dengan namanya mas kawin, ya. Berikutnya adalah hadis 946, wa Amr bin Abdullah bin Zubair an Nabi anna Rasulullah sallallahu qala a'linu an nikah, a'linu, publikasikanlah an nikah, akan perkawinan. Rawahu Ahmad wa Sahih al-Hakim, bahwa meriwayatkan kepada hadis Sahih Ahmad bin Ahmad wa Sahih, dan mengatakan sahih kepada hadis Sahih al-Hakim Imam Hakim. Hadis 946 ini adalah memberikan kesimpulan disunnahkannya orang meramaikan daripada akad nikah. Jadi akad nikah ramai-ramai itu adalah sunnah, ya, agar orang mendapatkan pengakuan secara sosiologis dan secara yuridis, ya. Jadi rame-rame acara akad nikah itu adalah
sebagai sebuah bentuk pengakuan legalitas secara baik secara sosiologis ataupun secara yuridis ya. Istihbabu lil ailanin nikah, disunnahkan dianjurkan meramaikan akad nikah, wador biddafi dan memukul, artinya menghadirkan apa hadrah ya, wador biddafi menabuh ya, aduf terbang ya. Alai pada perkawinan itu ya, anau ablagu fil iklan. Jadi kalau dulu bahwa salah satu apa alat yang untuk meramaikan pernikahan adalah terbangan ya. Ya bisa melalui acara apa walimah ya, atau acara-acara yang lain ya. Diano karena sungguhnya darbud dufi itu ablagu lebih sampai, artinya lebih dahsyat ya, dengan adanya kalau sekarang pakai salon, pakai apa sound system ya, ablagu lebih sampai fililani dalam memberikan publikasi di ala yashabahu ya. Bagaimana kalau misalnya acara dangdut dan segalanya? Lebih baik tidak kalau secara hukum, karena ini diberikan persyaratan besar dengan syarat ala yashabahu syai'un haramun, tidak diiringi oleh perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Yang haramnya adalah adanya campuran tadi itu, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ya. Ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Kemudian baik, saya kira itu pertemuan kedua. Tadi sudah saya foto, saya lewatkan WA. Itu tolong di print ya, setiap mahasiswa harus mempunyai materi ini. Nanti ketika ujiannya akan saya suruh baca ya, melalui Zoom ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.